Oke, jadi, setelah kita mempelajari karakteristik kewirausahawan, dalam menjalankan atau melaksanakan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati dan hewani, sekarang kita coba, mempelajari bagaimana perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati dan hewani. Nah, berikut tahapan perencanaan usaha makanan awetan baik, dari bahan pangan nabati maupun dari bahan pangan hewani. Jadi, tahapan pertama yang harus kita rencanakan adalah melihat ide dan peluang usaha. Namun terkadang ide ini sulit didapat, apalagi, bagi para wirausahawan pemula ya. Ide ini bisa menjadi masalah utama untuk memulai suatu usaha atau bisnis. Nah, padahal ide ini bisa kita peroleh dari mana saja. Contohnya, kita bisa melihat apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita, apa yang kita dengar dari lingkungan sekitar kita gitu. Atau kita juga bisa melihat potensi diri kita. Misalnya kita bisa membuat suatu produk makanan menjadi lebih menarik gitu atau meningkatkan kualitasnya. Itu juga bisa menjadi ide kita untuk memulai suatu bisnis. Tapi intinya ide itu bisa kita lihat atau kita cari dari apa yang sedang dibutuhkan masyarakat sekarang gitu. Nah, sekarang kan masa pandemi ya, jadi orang-orang itu meminimalisir untuk keluar rumah. Nah, karena minimnya keluar rumah, akhirnya daya beli mereka cukup menurun gitu. Misalnya, yang tadinya biasanya beli snack-snack atau jajanan, eee misalnya bakso ikan atau beli mie ayam atau beli bakso atau apa ya, siomay, itu akhirnya mereka tidak membeli itu gitu. Nah, tapi, pada akhirnya agar mereka bisa menikmati jajanan tersebut di rumah, mereka lebih memilih makanan-makanan, yang praktis dan mudah untuk menikmati jajanan tersebut. Misalnya, frozen food itu ya. Nah, itu bisa kita bisa menjadi ide kita untuk membuat frozen food gitu. Misalnya ada nugget, sosis, kemudian, bakso ikan, dan jenis tempura lainnya. Lalu misalkan, contoh lain juga, karena pandemi, orang-orang itu lebih aware terhadap kesehatannya ya sekarang. Jadi mereka itu lebih memilih menjalani pola hidup sehat dengan cara memilih makanan-makanan sehat seperti snack sehat, catering makanan sehat, dan salad buah gitu. Nah, kemudian tahapan kedua yang harus kita rencanakan adalah analisis peluang usaha. Nah, maksudnya kita itu harus bisa menganalisis, maksudnya harus kita rencanakan tuh bagaimana analisis kita terhadap produk makanan kita. Jadi produk kita nih dibutuhkan nggak sih, seberapa butuhnya masyarakat, dengan produk kita, ya kayak tadi ya, itu harus dianalisis lebih dalam. Lalu, bagaimana nih pemasarannya, untuk siapa, kemudian, bagaimana keuntungannya, kerugiannya, terus, para pesaingnya di pasaran sekarang gimana nih kondisinya gitu. Lalu tahapan ketiga adalah sumber daya yang dibutuhkan. Jadi sebelum kita membuat produk makanan tersebut, ada baiknya kita cari tahu dulu bahan baku yang digunakan untuk membuat produk makanan tersebut. Atau misalnya, sumber daya manusianya nih, siapa saja yang, ahli dalam membuat itu. Atau bahkan kita sendiri pun bisa membuatnya ya, nggak ada masalah gitu ya. Lalu, tahapan terakhir adalah administrasi dan pemasaran. Ini juga harus kita rencanakan nih, gimana nih cara bayarnya, para pelanggan, atau cara pemasarannya gimana. Apakah melalui media sosial gitu ya, misalnya melalui Facebook, WhatsApp, Line, IG, Twitter gitu, atau bahkan TikTok ya, kita juga bisa merencanakan itu semua. Lalu, kenapa sih, wirausahawan kita memilih wirausaha produk makanan ya. Yang pertama itu sangat bervariasi. Jadi misalkan ada snack, ada makanan berat ya, makanan setengah jadi gitu. Atau minuman juga bisa dan lain sebagainya. Kemudian bahan baku yang mudah didapat ya. Karena berlimpah sehingga mudah didapat. Lalu teknologi pengolahan cukup sederhana dan dapat dipelajari. Hal ini
Itu, menjadi hal yang biasa kita lihat ya sehari-hari. Misalnya kita beli gorengan gitu, ya tentu saja di situ kita bisa lihat ya, eee, bagaimana cara pengolahannya. Atau sekarang itu kan, informasi, cepat beredar luas ya, kita juga bisa, mencari bagaimana, pengolahan makanan itu dari internet gitu. Lalu, investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Jadi, eee, karena makanan itu kan kebutuhan primer, otomatis di rumah kita juga punya alat-alat untuk mengolah makanan tersebut gitu ya. Kecuali mungkin ada beberapa, yang harus dibeli gitu. Tapi, ya bisa kita sesuaikan dengan dana yang tersedia gitu. Lalu pilihan kemasan sangat beragam dan mudah didapat. Karena wirausaha pada, produk makanan itu banyak, maka produsen-produsen pembuat atau ya pembuat, kemasan itu juga, banyak dan beragam, jenisnya gitu ya. Lalu pasar sangat terbuka lebar, tadi ya karena kebutuhan primer jadi pasar sangat terbuka lebar. Nah, kalau misalkan usaha kita ini sudah berkembang pesat, kemudian, banyak gitu ya, cabangnya mungkin. Nah, maka otomatis di situ kita membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain juga. Nah, hal ini akan, mempengaruhi atau meningkatkan penghasilan dan kesempatan berusaha masyarakatnya juga gitu. Nah, berikut adalah faktor pendukung usaha makanan awetan. Pertama, adanya ketersediaan tempat area yang terpadu dengan tempat wisata, tempat kuliner, penginapan, atau hotel dan outlet-outlet. Namun mungkin pada saat pandemi sekarang, ini bukan lagi menjadi faktor pendukung ya. Karena sekarang tempat wisata sepi gitu ya, tempat kuliner apalagi penginapan atau hotel. Lalu faktor pendukung lainnya adalah potensi daerah dari, bahan nabati dan hewani yang kaya. Misalnya, daerah Indramayu itu kan daerah pantai, jadi komoditas lautnya itu melimpah gitu. Nah hal ini bisa dimanfaatkan, kita untuk membuat produk-produk olahan dari laut ya, misalnya terasi udang, kerupuk udang, lalu kerupuk ikan, dan kerupuk kulit ikan. Atau misalnya kalau dari bahan nabati ya, Indramayu kan terkenal dengan kota mangga, makanya kita bisa memanfaatkan untuk membuat produk-produk makanan dari, mangga ya, dari buah mangga. Misalnya dodol mangga, keripik mangga ya, atau sirup mangga. Nah, faktor pendukung lainnya adalah dukungan dari pemerintah daerah. Ini juga, salah satu faktor pendukung ya, usaha makanan awetan. Jadi, misalkan pemerintah daerah menyediakan tempat-tempat untuk, kita mengembangkan usaha kita ya, kayak tempat wisata, tempat kuliner dan lainnya. Lalu, faktor pendukung lainnya adalah peluang pasar gitu. Jadi maksudnya tuh, pasaran kita tuh di kalangan mana nih gitu, apakah kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas itu, perlu kita, itu adalah salah satu faktor pendukungnya juga gitu. Kalau misalkan pasaran kita untuk anak kecil gitu ya, tapi kita jual, untuk orang-orang dewasa, ya itu tidak mendukung, usaha kita ya. Nah, berikut adalah prinsip pengembangan produk makanan. Jadi meliputi pengolahan, pengemasan yang baik, dan modifikasi. Tentunya modifikasi ini bertujuan untuk memberikan variasi rasa dan bentuk, memperpanjang usia produk agar lebih awet, dan meningkatkan higien produk. Nah, modifikasi ini dapat dilakukan pada bahan bakunya atau prosesnya, maupun tampilan produk akhir. Kalau kita memodifikasi bahan bakunya, tentunya bertujuan untuk menghasilkan cita rasa dan aroma yang baru, atau untuk pemanfaatan bahan baku yang ada di daerah sekitar kita, kayak tadi ya, kayak terasi udang dan atau komoditas laut yang melimpah tersebut. Kemudian kalau memodifikasi pada prosesnya, ini juga bertujuan untuk menghasilkan tekstur makanan yang berbeda dan untuk meningkatkan keawetan serta higien produk. Jadi kayak tadi ya, buah mangga dengan dodol mangga itu, teksturnya juga sangat berbeda gitu ya. Kalau dodol mangga kan lebih chewy gitu. Nah, kemudian,
modifikasi tampilan produk akhir ini dapat dilakukan dengan pembentukan makanan, penambahan hiasan, dan pengemasan. Tujuannya ya untuk menjadi lebih menarik ya, gitu.